Oke, Assalamualaikum. Nah, ini adalah materi yang pertama ya. Kita akan, ini. Jadi, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, penyiapan akun TikTok dan pembuatan akun TikTok ya, kita harus riset dulu ya. Karena ini penting sekali nanti untuk, jadi ini, apa sih pentingnya riset kata kunci gitu ya. Nah, riset kata kunci itu nanti pentingnya adalah untuk membuat nama pengguna TikTok ya, atau username-nya itu nanti. Nah, kalau username ini yang tanpa spasi ya, yang ada ad-nya itu. Kenapa kita harus riset ya untuk membuat nama pengguna TikTok dan nama panggilan TikTok? Karena akunnya kita itu nanti biar bisa mudah ditemukan oleh channel pembelinya kita ya. Karena kita kan apa distributor, penjual, produsen gitu ya. Berarti untuk akun TikToknya itu langsung saja sesuai dengan riset yang nanti apa namanya kita temukan di TikTok ya. Jadi karena kita untuk membuat nama di TikTok dan nama pengguna di TikTok dan nama panggilan di TikTok, maka risetnya juga harus di aplikasi TikTok ya. Nah, nama panggilan TikTok itu adalah nama akun ya. Itu yang bisa ada spasinya dan itu nanti yang akan menjadi nama akun dari TikTok Seller Center-nya kita yang sama itu ya. Jadi sejak Juni 2022 itu TikTok itu sudah apa namanya ada menyamakan nama panggilan TikTok ya, nama akun TikTok itu dengan nama TikTok Seller Center-nya biar pembelinya itu tidak terlalu bingung. Nah, terus kemudian apalagi fungsinya kita riset kata kunci yaitu untuk mengisi bionya TikTok atau bisa disebut biodata ya kalau di TikTok itu dengan 80 karakter ya atau 80 huruf itu nanti. Terus kemudian untuk nama produk ya, ketika kita upload di TikTok Seller Center produk kita itu harus berdasarkan data yang hasil riset ya. Buat apa? Atau kenapa? Biar produk kita itu mudah ditemukan calon pembeli. Jadi begini, apa sih yang sekarang itu sedang dicari oleh para pengguna TikTok? Ya, nah seperti itu. Makanya ketika ada orang yang mencari, terus kemudian kita menyediakannya, apa yang terjadi proses jual beli yang akan terjadi. Nah seperti itu teman-teman. Terus kemudian untuk membuat deskripsi produk ya, itu fungsinya nanti di kata kunci. Kemudian untuk membuat caption VT ya, ketika kita akan apa namanya upload video TikTok itu kan ada captionnya ya, itu disertakan dengan kata kunci nanti. Kemudian juga untuk hashtagnya VT. Nah, ketika kita upload video TikTok di caption itu nanti disertakan hashtagnya yang berdasarkan riset kata kunci. Nah, oke, setelah riset kata kunci, next kita akan membuat amunisi. Jadi amunisi ini saya apa namanya bilangnya amunisi karena apa? Karena kita bisa menyiapkan ini untuk nanti ketika kita sudah upload gitu ya, agar tidak bingung ya. Misalkan ketika kita nanti akan mengupload produk ya kan, kita siapkan dulu amunisinya agar tidak bingung. Ini saya kasih nama produknya apalagi ya. Nah, seperti itu ya. Oke, next aja. Jadi amunisi itu yang pertama adalah kita membuat amunisi nama panggilan TikTok ya. Ini amunisi yang pertama ini digunakan untuk amunisi ketika kita akan membuat akun TikTok ya. Nama panggilan TikTok. Nah, ini rumusnya adalah kata kunci plus brand. Kata kunci plus brand ya. Nah, kata kunci itu gimana cara mencarinya, Mak? Kan gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja menuju ke aplikasi TikToknya. Nah, ini karena saya pakai apa namanya laptop, jadi apa langsung aja saya ketikkan di Chrome gitu ya, tiktok.com gitu. Nah, kemudian di search engine-nya, jadi ini ya, ini mesin pencariannya TikTok sudah seperti Google ya. Apa namanya? Ada kata kaca pembesar di sini. Ini adalah mesin pencarian mesin pencarian ya namanya atau search engine. Nah, di sini silahkan teman-teman itu mengetikkan satu kata minimal dua kata dari produknya teman-teman. Jadi misalkan ini saya contohkan ada karena produk saya adalah gamis gitu ya. Saya contohkan salah satu produk saya gitu ya, gamis spasi jumbo spasi. Nah, kemudian yang di sini keluar itu adalah kata yang kata kunci yang direkomendasikan
oleh TikTok. Berdasarkan apa? Berdasarkan data dari minimal 1.000 orang yang mencari ya di pencarian TikTok itu. Nah, seperti ini. Gamis jumbo LD 140 mewah, gamis jumbo LD 130, gamis jumbo LD 120, terbaru 2023 dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya kita seperti tanya kepada TikTok seperti ini misalkan. TikTok gamis jumbo yang paling banyak dicari oleh pengguna TikTok itu apa sih? Nah, seperti itu. Akhirnya si TikTok ini memberikan data kepada kita bahwa yang paling banyak dicari ya minimal 1.000 pencarian di platform TikTok itu adalah gitu. Gamis jumbo LD 140 mewah, gamis jumbo LD 130. Nah, nanti ketika kita membuat nama produk yang akan diupload dengan nama produk gamis jumbo LD 140 mewah itu nanti apa namanya produknya kita yang kita posting itu nanti VT-nya kita yang kita posting pasti akan mudah ditemukan oleh calon pembelinya kita. Nah, fungsinya adalah seperti itu, teman-teman. Silahkan ini, karena tidak bisa di copy paste ya, ini silahkan ditulis secara manual ya, secara manual. Kalau misalkan sudah nih, 1, 2, 3, 4, 5, ini 10 nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. 8 ini, 8 kata kunci yang paling, apa namanya, hasil rekomendasi TikTok ya. Terus kemudian silakan di copy di apa ditulis, lalu lanjutkan risetnya dengan apa namanya mengetikkan setelah gamis spasi jumbo spasi terus kemudian huruf A. Nah, ini akan apa namanya berbeda lagi ya hasil datanya. Gamis jumbo estetik, gamis jumbo abaya, gamis jumbo army, gamis jumbo airflow, gamis jumbo dan lain-lain. Terus ini bisa ditulis apa namanya ditulis lagi karena tidak bisa di copy paste, maka kita harus menuliskan manual. Kalau sudah, terus kemudian setelah huruf A, terus huruf B ya. Nah, gamis jumbo busui, gamis jumbo brokat, gamis jumbo brokat LD 190. Nah, berarti beda lagi. Silakan nanti teman-teman merisetnya dari huruf A sampai huruf Z gitu ya. Apakah masih ada Z? Oh, ternyata ada ya. Gamis Jumbo Zaskia Meka. Nah, seperti ini berarti ini adalah kompetitornya kita ya. Kalau kita memang tidak berjualan apa produknya Zaskia Meka, berarti ini adalah kata kunci kompetitor. Berarti di TikTok itu gamis Jumbo Zaskia Meka itu banyak juga yang mencari. Gamis Jumbo Zagazu. Nah, ini juga menurut saya adalah brand Zagazunya. Gamis Jumbo Zafira. Nah, ini juga menurut saya ini adalah brand Zahara, Zara ini brand semua ini. Nah, bagaimana brandnya kita biar apa namanya ada keluar di pencarian TikTok? Nah, itu bisa kita optimasi ya. Kalau brandnya kita itu sudah banyak dicari orang, misalnya gamis Jumbo Sasha Pick ya, kalau brand saya, kalau itu nanti sudah ada minimal 1.000 pencarian di TikTok, itu nanti dia akan bisa bersaing di sini ya, ketika ada orang menuliskan gamis jumbo spasi ya, misalkan S gitu. Gamis jumbo spasi S. Nah, ini kan belum ada ya. Nah, nanti ketika brand saya itu sudah teroptimasi, bisa di sini gamis jumbo Shasha Big. Nah, seperti itu. Makanya ini nanti apa namanya, ketika kita membuat apa nama produk gitu ya, itu harus disertai dengan nama brandnya kita. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Cara risetnya, jadi silahkan masukkan minimal 2 kata yang berhubungan dengan produknya kita, terus kemudian dicari ya, inilah data yang hasil rekomendasi dari TikTok. Terus kemudian kalau top 8-nya sudah kita tulis, kita lanjutkan risetnya itu dengan huruf A, nah terus kemudian B misalkan, nah terus C, nah, itu kan crinkle, couple, crinkle airflow, nah D, nah sampai huruf Z. Ya, terus kemudian silakan bisa melanjutkan dengan huruf 0 sampai 9 ya. 0. Nah, gamis jumbo LD 140, gamis jumbo LD. Nah, itu ya. Terus kemudian 1 misalkan. Nah, gamis jumbo 1 set hijab. Nah, gamis jumbo 100.000 3 PCS. Nah, seperti itu ya. 2. Nah, ternyata ada gamis jumbo 2 warna, gamis jumbo 2 orang. Nah, seperti itu ya. 3. Nah, 3 XL, 3 susun itu sampai 9. Nah, nanti
Hasil riset itu silahkan dituliskan, boleh di Notepad atau di Excel. Fungsinya untuk apa, Mak? Fungsinya adalah ketika kita nanti mau mengupload VT ya, atau mau mengupload produknya kita, itu berdasarkan hasil riset yang ketemu. Seperti itu, teman-teman. Nah, nama panggilan TikTok, kata kunci plus brand, berarti saya pakai nama panggilan TikToknya adalah Gamis Jumbo Shashabik. Nah, seperti ini ya. Jadi, apa namanya, ini adalah kata kuncinya. Saya tadi Gamis Jumbo, terus kemudian ini adalah nama brandnya. Terus kemudian nama pengguna TikTok itu silahkan dituliskan kata kunci besar luas umum. Jadi kita ini sebagai produsen kan ya, produsen gitu boleh misalkan produsen gamis jumbo. Nah, boleh. Misalkan sebagai supplier, supplier gamis jumbo. Misalkan sebagai distributor, distributor gamis jumbo. Karena apa? Karena kita ini kan penjual ya, beda lagi kalau misalkan kita affiliate ya, itu nanti untuk nama penggunanya itu bisa yang sedang viral-viral, misalkan racun TikTok. Nah, seperti itu. Misalkan apa namanya OOTD viral TikTok. Nah, seperti itu bisa. Karena kita yang menyediakan barang, berarti kita langsung misalkan bisa pusat gamis jumbo, grosir gamis jumbo, toko gamis jumbo. Nah, seperti itu. Apa produsen gamis jumbo, pabrik gamis jumbo. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini untuk nama pengguna TikToknya. Nah, kemudian untuk bio atau biodatanya itu apa namanya rumusnya adalah satu kata kunci lengkap plus 5 kata kunci belakang plus value. Apa sih kata kunci belakang ini? Jadi kita tadi kan sudah menemukan ini ya. Gamis jumbo LD 140, gamis jumbo LD 130, gamis jumbo yang murah, gamis jumbo yang kringkel, gamis jumbo wanita. Nah, kita kita ambil aja belakangnya setelah dua kata dasar yang kita tulis. Jadi kan gamis jumbo ini kan sama ya, gamis jumbo, gamis jumbo. Kita tidak perlu mengulanginya, misalkan gamis jumbo LD 140 mewah, koma, gamis jumbo LD 130. Nah, seperti itu tidak perlu. Karena itu menghabiskan karakter. Karena dalam bio itu hanya disediakan 80 karakter oleh TikTok. Nah, silakan bisa dipilih saja. Ini kan saya milihnya yang ini nih. Pilihnya yang ini, gamis jumbo wanita gitu ya. Silahkan bisa dipilih teman-teman. Gamis jumbo wanita, terus kemudian koma mewah. Nah, mewahnya dari mana itu, Mak? Mewahnya dari sini nih. Nah, ini kan ada tuh. Gamis jumbo LD 140 mewah, ya kan? Terus kemudian terbaru 2023. Nah, ini kan ada nih, terbaru 2023, ya kan? Terus kemudian kekinian. Nah, bisa dilihat nih, di sini kan ada nih kekinian. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi belakang-belakangnya, karena di sini sudah ada kata kuncinya gamis jumbo ya kan. Nah, di sini tinggal yang belakang-belakang yang kita temukan. Gamis jumbo wanita, koma mewah, koma terbaru 2023, koma sekian. Nah, bio ini bisa membantu kita ketika ada orang mengetikkan misalkan gamis jumbo terbaru 2023, ini akun TikToknya kita ini bisa direkomendasikan oleh TikTok keluar di pencariannya orang tersebut. Nah, selain itu, 5 kata kunci belakang, terus kemudian masukkan value-nya. Karena kita sebagai produsen atau penjual, berarti kan kita fokusnya kan nanti untuk mencari affiliate ya. Nah, di sini bisa kita infokan bahwa misalkan seperti ini, fee affiliate 10-12%. Terus kemudian bisa value-nya apalagi, biasanya orang itu kan apa namanya tanyanya bisa COD atau enggak, misalkan seperti itu ya. Di situ bisa kita kasih bisa COD. Nah, seperti itu. Atau misalkan mau diberikan yang lain juga boleh, misalkan tidak 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 kata value bisa COD ini misalkan apa nih bisa misalkan gini ecer harga grosir. Nah, seperti itu juga boleh. Jadi terserah nanti teman-teman itu ingin memberikan ini ya value apa di bio-nya. Yang penting adalah ini sudah masuk. Nah, yang penting ini adalah sudah masuk, ada satu kata kunci pelengkap plus 5 kata kunci belakang, itu sudah bisa keluar nanti ketika apa namanya orang mencari ya, bisa mudah menemukan akunnya kita. Nah, itu tadi amunisi untuk pembuatan akun ya. Sekarang yang keempat ini adalah amunisi ketika kita akan memposting produk. Ya,
ketika kita akan posting produk, jadi nanti ada yang di video cara memposting produk ya. Di sini saya menjelaskan bagaimana sih nanti kalau kita apa namanya memposting produk namanya bagaimana. Nah, seperti itu ya biar tidak diulang-ulang nanti pada saat apa namanya apa materi memposting produk ya. Nama produknya, nama produk. Rumusnya adalah satu kata kunci lengkap plus 4 kata rekomendasi dari TikTok plus brand. Nah, kenapa harus ada brandnya? Ini tadi yang saya bilang, biar brandnya kita itu juga teroptimasi. Jadi misalkan, oh iya, kalau orang beli gamis jumbo berarti ya ke Sasha Big. Nah, seperti itu. Atau ketika orang mengetikkan di search engine-nya TikTok, gamis spasi jumbo, jumbo spasi S itu terus kemudian keluarlah Sasha Big. Nah, seperti itu. Satu kata kunci lengkap, misalkan gamis jumbo wanita, koma. 4 kata rekomendasi dari TikTok. Nah, ini nanti ketika kita mengetikkan gamis jumbo wanita, itu di bawah ya, di bawahnya sini itu nanti. Ketika kita upload produk lah nanti. Di bawahnya itu ada beberapa kata rekomendasi dari TikTok. Nah, itu kita ambil aja 4. Misalkan di sini rayon gitu ya, atau wrinkle, atau apa gitu ya. Yang penting 4 dari kata rekomendasi TikTok kita masukkan ke dalam nama produk, tidak apa-apa. Nah, terus kemudian kita masukkan juga nama brandnya, koma Sasabik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini perlu apa namanya, rumus ini nanti perlu diterapkan ketika kita akan mengupload produk. Ya, biar apa? Biar produknya kita itu mudah ditemukan oleh calon pembeli dan calon affiliate. Nah, seperti itu. Kemudian deskripsi produk ya, mengisi deskripsi produk itu kalau saya membaginya itu menjadi 3 paragraf ya, biar orang itu membacanya itu tidak mumet. Jadi apa namanya? Ini apa sih deskripsi produk panjang lebar dan saya yakin itu tidak akan dibaca oleh orang. Kalau sudah lihat fotonya terus kemudian cocok dengan harganya, orang itu paling baca deskripsi produk itu hanya ingin memastikan ini bahan apa sih. Nah, seperti itu misalkan ya. Ini apa namanya? Misalkan makanan ya, ini aman nggak sih ada BOM-nya apa enggak sih? Nah, seperti itu misalkan. Nah, contohnya paragraf 1 ini sama dengan nama produk ya. Ketika nama produknya ini ya gamis jumbo wanita R1 R2 ini Sasyabik itu kemudian taruhlah di copy paste gitu ya di paragraf 1. Nah, kenapa ini? Ini untuk menguatkan ketika nanti ada orang, nah itu tadi yang mencari misalkan gamis jumbo wanita itu akan keluar apa namanya postingan produknya kita. Terus kemudian paragraf 2 adalah deskripsi singkat produk ya, bisa bahan, varian, dan warna. Nah, misalkan nih, gamis jumbo dengan bahan crinkle, muat sampai BB 120, tersedia 5 pilihan warna, bla bla bla. Nah, seperti itu. Udah deskripsinya singkat aja, tidak perlu terlalu panjang lebar. Paragraf 3, masukkan value atau kelebihan dari bisa tokonya kita, ya, atau bisa dari produk yang diupload itu tadi. Nah, ini saya masukkan melayani ecer, grosir, dan partai besar bisa COD. Ini adalah value dari toko Sashapik-nya sendiri ya. Terus kemudian di sini foto produk adalah foto real dengan kesamaan produk hampir 100% tergantung dari ketajaman tiap layar monitornya. Kenapa kok saya masukkan itu ya? Karena orang belanja online itu biasanya melihat gambar, oh bagus, terus kemudian tapi apa datangnya tidak sesuai dengan yang digambar. Nah, seperti itu ya. Ini hasil kalau saya bilang ini adalah hasil riset untuk membuat orang itu semakin yakin untuk belanja ke kita ya. Biasanya kan mereka ragu-ragu nih, ini beneran nggak sih jumbo misalkan gitu ya. Ini beneran nggak sih apa namanya warnanya cerah seperti itu misalkan gitu. Ini beneran nggak sih modelnya seperti itu. Nah, makanya di sini saya menuliskan deskripsi yang foto produk adalah foto real. Nah, seperti itu bla bla bla. Nah, ini bisa di ATM teman-teman. Kalau memang foto produknya teman-teman itu foto real ya, yang difoto sendiri bukan dari foto dari Google gitu ya, tapi saran saya kalau kita sebagai produsen, distributor ya penyedia barang, kalau bisa fotonya itu ya di foto sendiri. Karena apa? Karena itu nanti bisa digunakan untuk bahan para affiliate-nya kita. Nah, seperti itu. Terus kemudian fungsinya apa kata kunci itu tadi untuk amunisi yaitu pembuatan caption ya, pembuatan caption, pembuatan VT atau video TikTok ya. Di caption VT itu
silahkan teman-teman itu menuliskan satu kata kunci plus kata bombastis. Nah, misalkan kata kuncinya adalah gamis jumbo wanita kringkel gitu ya, karena misalkan saya pas upload yang berbahan kringkel misalkan. Terus kemudian silahkan masukkan di situ adalah kata bombastisnya. Kata bombastisnya bisa misalkan sedang diskon 20% Besti. Nah, yuk gasken misalkan gitu. Apa sih Mak kata bombastis? Nah, kata bombastis ini adalah kata yang membuat orang itu ingin segera membeli ya. Misalkan ada diskon, promo. Nah, seperti itu merupakan kata bombastis atau cuci gudang atau misalkan beli ecer harga grosir. Nah, itu sebenarnya kata bombastis itu. Nah, untuk diskon, promo itu silakan disesuaikan dengan apa namanya besarannya yang teman-teman berikan atau misalkan event-event misalkan diskon Imlek ini kan mau Imlek nih ya, nah promo Imlek, promo Valentine misalkan besok Februari, nah seperti itu teman-teman. Terus kemudian jangan lupa di sini juga ada sedikit ajakan untuk call to action ya, misalkan yuk gaskan atau langsung klik keranjang kuning gitu ya kan, nah seperti itu boleh disertakan. Nah setelah caption yang tidak kalah pentingnya adalah hashtag ya. Nah, hashtag ini kalau saya selama ini optimasi hashtag ya agar apa namanya VT-nya kita itu banyak keluar di pencarian orang gitu ya. Itu saya memasukkan 3 hashtag kata kunci produk plus 3 hashtag target market plus 3 hashtag yang sedang viral ini 3 ya. Nah, 3 hashtag yang sedang viral. Nah, berarti ada 9 hashtag ya di dalam satu caption itu nanti. 3 hashtag kata kunci produk. Nah, misalkan hashtag gamis jumbo, hashtag gamis jumbo wanita, hashtag gamis jumbo mewah ya. Ini adalah hasil dari riset kata kunci tadi. Terus kemudian 3 hashtag target market. Target marketnya siapa? Saya siapa sih? Target market dari gamis jumbo itu siapa sih? Nah, misalkan wanita, ibu-ibu ya, terus kemudian remaja. Nah, lalu 3 hashtag yang sedang viral, misalkan boleh FYP. Nah, sekarang yang lagi viral siapa nih? Fajar Sad Boy misalkan. Terus atau Vina Melinda. Nah, seperti itu boleh teman-teman. Jadi apa namanya? Masukkan 3 hashtag kata kunci produk, 3 hashtag target market dan 3 hashtag yang sedang viral. Jadi totalnya adalah 9 hashtag. Nah, ini yang selama ini saya lakukan dan ini bisa mengupkan apa namanya VT-nya kita ya. Video TikTok-nya kita itu akhirnya bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebelum teman-teman nanti masuk untuk pembuatan pembuatan akun TikTok-nya, terus kemudian sebelum upload produk gitu ya di sales center, terus kemudian sebelum membuat video TikTok gitu ya, itu silahkan teman-teman untuk melakukan riset kata kunci dan kemudian membuat amunisi. Nah, silakan dipraktekkan dulu untuk video yang ini. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.